Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulani Alita dengan NIM 182331115, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Etika Perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang budaya dan etika di dalam perusahaan. Yang pertama tentang budaya dan etika di dalam perusahaan. Etika merupakan standar ataupun moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk. Dan cara-cara atau perilaku etika dalam perusahaan dilakukan oleh manajer dan juga kru di dalam perusahaan tersebut. Budaya sangat mempengaruhi semua fungsi bisnis ataupun perusahaan, misalnya mulai dari pemasaran, beraneka ragam sikap, dan juga nilai yang menghambat banyaknya perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran, yang dimana semua itu berguna di pangsa pasar. Begitu juga dalam manajemen sumber daya manusia. Budaya nasional merupakan kunci penentu untuk mengevaluasi para manajer, serta dalam produksi dan juga keuangan merupakan faktor budaya sangat berpengaruh dalam kegiatan produksi dan keuangan di dalam suatu perusahaan. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan juga karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya, ataupun misalnya dengan perusahaan lain dengan masyarakat setempat. Budaya perusahaan juga merupakan kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh perusahaan, dan ini merupakan perbedaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Budaya perusahaan adalah sebuah kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan juga manajer di dalam perusahaan tersebut. Perilaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan tersebut menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan juga stakeholder yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Perilaku etis merupakan berguna untuk mencegah pelanggaran, baik itu pelanggan, pegawai, dan juga pemasok yang bertindak opportunities, serta timbulnya rasa saling percaya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentuk perilaku etis, di mana ini berfungsi supaya budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai ataupun norma yang membimbing tindakan dari karyawannya. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku yang etis dan sebaliknya, dan dapat pula mendorong perilaku yang tidak etis. Kebijakan perusahaan untuk memberikan perhatian yang serius kepada etika perusahaan dan untuk mendukung perilaku etis di dalam perusahaan. Kebijakan perusahaan biasanya secara formal didokumentasikan dalam bentuk kode etik. Dan di tengah iklim keterbukaannya dan juga globalisasi yang akan membawa keberagaman budaya, kode etik yang memiliki peranan yang sangat berfungsi sebagai buffer dalam interaksi intensif seberagam ras, pemikiran, pendidikan, dan juga agama sebagai persemaian untuk menumbuhkan perilaku etis, dan perilaku dibentuknya oleh iklim etika di dalam perusahaan tersebut. Materi yang kedua adalah tentang pengaruh etika terhadap budaya perusahaan. Etika merupakan seseorang dan etika bisnis merupakan suatu kesatuan terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lain halnya. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok, yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Jadi, jika etika menjadi nilai dan juga keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akhirnya akan berpotensi menjadi stimulus dalam peningkatan kinerja karyawan. Dan ada pengaruh yang signifikan antara etika seseorang dari tingkatan manajer terhadap tingkah laku etis di dalam sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan, yaitu kemampuan seseorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap adanya masalah etika di dalam profesinya dan sangat berpengaruh terhadap lingkungannya, sosial budaya, dan masyarakat dimanapun mereka berada. Budaya perusahaan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap perilaku etis. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika mereka membudidayakan etika di dalam lingkungan perusahaan masing-masing. Yang ketiga adalah etika organisasi. Etika organisasi adalah perkumpulan di mana orang-orang membahas, mengeluarkan pendapat untuk mencari dan membagi informasi, dan berbicara tentang organisasi tidak akan lepas dari pembahasan integritas. Dan menurut Gillier, budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai nilai keyakinan dan norma yang dianut bersama oleh seluruh pegawai dalam organisasi.
Budaya ini mewakili kebijakan dan prosedur setiap departemen fungsional dalam organisasi, baik itu tertulis maupun informal, dan juga mewakili kebijakan serta prosedur organisasi secara keseluruhan. Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan juga etika. Dalam praktek kehidupan organisasi tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang benar dan yang salah, baik atau buruk. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor agama, budaya, sosial, dan juga pemahaman tentang yang benar dan yang salah yang mendasari perlunya etika di dalam organisasi, yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat terhadap kehidupan berorganisasi. Alasan mengapa moral etika ini diperlukan di dalam organisasi, yang pertama untuk etika berkaitan dengan perilaku manusia, karena hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai leluhur yang bertindak di dalam kehidupan seseorang dan juga organisasi. Yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, sehingga manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, musyawarah, dan juga mufakat. Yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensi baik bersifat norma, moral maupun etika perlu dianalisis dan dikaji ulang. Dan yang keempat, pentingnya etika dalam era modern sekarang lebih jelas dan terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial, baik itu keyakinan, agama, pandangan hidup, dan juga budaya. Contoh kasusnya adalah misalnya seorang PNS dalam lingkungan organisasi pemerintah, seorang aparatur dituntut untuk bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Secara etis, seorang aparatur merasa terpanggil untuk melayani kepentingan publik secara adil tanpa pun membedakan kelompok, golongan, suku, ras, agama, dan juga sosialnya. Seharusnya seorang aparatur harus menjadikan dirinya sebagai panutan tentang kebaikan dan juga moralitas pemerintah terhadap yang berkenaan dengan pelayanan kepada publik. Dia senantiasa menjaga kewibawaan dan juga citra pemerintah melalui kinerja dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela yang dapat merugikan masyarakat dan negara, terutama nama baiknya. Jika etika dapat didasarkan merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku di dalam kehidupan bersama, termasuk di lingkungan profesi administrasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.